Masa kampanye pemilu, Pileg dan Pilpres 2024 dimulai hari ini. Sebenarnya jauh sebelumnya sudah, bukan hanya ketika paslon Capres-Cawapres didaftarkan ke KPU, bahkan Jokowi sudah berkampanye jauh sebelumnya. Dan dalam Pilpres 2024 ini, Jokowi dengan caranya yang ajaib tampak paling sibuk berkampanye, seolah ikutannya pres juga. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan disama-samain. Mentor politik Jokowi pertama kali, Andrinov Caniago, mantan Menteri BPN, Kepala Bappenas 2014-2015, pasti tahu mengenai hal itu. Tutorial cara sukses menjadi presiden dari Andrinov sebenarnya tidak spesifik untuk Jokowi. Namun sosok wali kota Solo waktu itu memang temuan yang pas pada tahun 2010. Jokowi pemimpin daerah di luar mainstream, antitesis dari konvensi politik Indonesia pasca reformasi 98 yang gagal melahirkan sosok alternatif. Megawati yang menjadi alter ego politik Soeharto tidak berada dalam momentum. Padahal politik adalah juga soal momentum. Walaupun Megawati menjadi simbol perlawanan Orde Baru yang paling kuat saat itu. Namun pragmatisme politik yang justru melahirkan sosok seperti Amin Rais waktu itu membuat perjalanan politik Megawati baru bertemu momen pada Pilpres 2014. Itu pun melalui sosok Jokowi yang dalam desain Andrinov bebas dari konflik masa lalu. Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 di samping sebagai success story juga menyelipkan perdebatan soal milih Jokowi tapi tidak nyoblos PDIP. Waktu itu Pileg dan Pilpres memang tidak serentak sehingga ada semacam perjanjian tak tertulis. Kalau ingin menjagokan Jokowi, menangkan dulu PDIP di parlemen. Di situ muncul silang pendapat tentang siapa sesungguhnya yang berjasa, Jokowi mengatur PDIP atau sebaliknya. PDIP sebagai partai politik tak bisa dinihilkan perannya. De facto dan de jure, PDIP sangat menentukan kehadiran Jokowi. Dalam konstitusi, bobot PDIP tentu lebih dikdaya dibandingkan Jokowi sebagai pribadi. Apalagi PDIP partai besar pasca Orde Baru. Juara pada pemilu 1999 dengan 33,12%, Golkar juara 2 dengan 25,97%, PPP juara 3 12,55%, pemilu 2004 Golkar 23,27%, PDIP 19,82%, PPP 10,55%. Pemilu 2009 Demokrat 26,79%, Golkar 19,11%, PDIP 16,96%. Pemilu 2014 dan 2019 PDIP 19,5% dan 22,26%. Golkar 16,3% dan 14,78%, Gerindra 13% dan 13,57%. Dua pemilu terakhir PDIP memenangi Pileg dan Pilpres. Performance kepolitikannya itu alangkah naifnya jika dikatakan partai ini terkatrol oleh Jokowi. Apalagi pada masa awalnya ketika parlemen dikuasai bukan oleh koalisi partai pendukung Jokowi. PDIP dan koalisinya lah yang membentengi Jokowi waktu itu hingga serangan dan nyinyiran relatif mereda ketika 2019 Jokowi merangkul Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Namun senyampang itu, display politik atau pemisahan karakter politik adalah wajar ketika sistem demokrasi yang elitis mudah dibelokkan dalam isu dan sentimen personal. Personalisasi politik menguat, kemudian menginti pada kultus individu. Lahir gagasan 3 periode, perpanjangan jabatan, hingga memuncak pada momentum memunculkan Gibran berdasar approval rating Jokowi yang
tertinggi di dunia. Apa hubungannya? Memainkan momentum dan sentimen politik, namun isu politiknya dibelokkan sekadar sebagai konflik domestik yang dimainkan dan diistilahkannya sendiri sebagai drakor. Sinetron, kata Jokowi, bukan sinetron. Apa yang terjadi kemudian adalah anomali, sesuatu yang justru dianggap normal bagi penyembah status quo, kemapanan, kekuasaan berdasar kepentingan politiknya. 2 kali Prabowo dikalahkan Jokowi yang kini masih berkuasa. Namun Prabowo kini maju nyapres lagi dengan mengatakan belajar banyak dari Jokowi sebagai mentor politiknya. Anomali adalah cacat bawaan politik elitis sejak zaman Ken Arok, apalagi dalam demokrasi tanpa nomokrasi. Disebut anomali karena visi politik mestinya berproyeksi ke depan, linier dan sistemik, menyodorkan pemimpin yang formulasinya lebih baik, lebih maju dari hari ini, bukan dengan menyodorkan calon yang 2 kali dikalahkan oleh sang mentor. Apalagi yang menyodorkan calon itu ternyata sang mentor itu sendiri. Istilahnya kemunduran. Karena sang murid sudah berubah cerdas atau bagaimana? Setidaknya cerdas dalam membujuk anak sang mentor untuk menjadi wakilnya. Hingga akhirnya pada bujukan kelima sang mentor berujar, tugas orang tua hanyalah mendoakan dan merestui. Kenapa merestui? Karena kalau meres susu bisa rusak susu sebelahnya. Pantesan Jokowi kini makin sibuk kampanye. Belusukan lagi sampai ke Papua, Sulawesi, Cina, Amerika Serikat, Timur Tengah. Akan mulai bagi-bagi amplop dan sepeda lagi.